Sebenarnya kalau konsep kepemimpinan Bapak sendiri nih, bagaimana sih menurut Bapak tuh konsep pemimpin yang ideal menurut Bapak tuh bagaimana? Begini kira-kira kalau kalau bicara tentang memimpin, nomor satu disebut pemimpin jika dan hanya jika ada yang mengikuti. Kalau ada yang mengikuti itu baru pemimpin. Iya. Oke. Jadi kalau kita, saya beri ilustrasi, seorang kalau di dalam Islam itu ada sholat berjamaah. Itu satu orang menjadi imam. Dia disebut imam kalau ada yang jadi makmum. Ya. Kalau nggak ada satu orang di belakangnya, meskipun dia tempatnya di tempatnya imam, dia nggak disebut imam. Oke. Dia disebut imam tuh hanya jika ada orang yang ikut, Iya. bukan karena tempatnya. Oke. Nah itu kadang-kadang saya cerita bukan karena jabatannya disebut pemimpin. Pemimpin itu kalau punya follower. Betul. Without follower, you're no leader. Betul. Nah follower itu bukan dalam artian follower Instagram. Itu jadi influencer ya Pak, bukan pemimpin ya. Iya, iya. Nah, follower apa? Mengikuti idenya, mengikuti gagasannya, mengikuti pikirannya, mengikuti perbuatannya. Itulah kepemimpinan. Jadi satu itu. Yang kedua, gagasan harus ada. Gagasan, ide. Ide, Iya. mimpi. Oke. Kemudian itu bisa dia wujudkan menjadi kenyataan. Bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Iya. Karena itu saya pernah bilang gini, Bang Rusti, pemimpin, pemimpi plus N. Jadi pemimpi, orang yang punya mimpi plus N. N itu apa sih? N itu nyali, N itu kemampuan manajemen, N itu kemampuan menjadikan mimpi itu jadi kenyataan. Itu N tuh. Iya. Memimpin ada gagasan, kemudian ada narasi, deretan pesan, kemudian karya. 3 itu. Iya. Jadi ada gagasan, ada narasinya, ada pesannya, lalu ada karya, ada wujud hasilnya. Hasilnya. Iya. Nah, pemimpin saya rasa seseorang yang bisa melakukan itu. Lalu ada unsur kepercayaan, trust. Iya. Trust dari yang dipimpin. Kan seseorang itu mau mengikuti kan kalau percaya ya. Iya. Trust itu ada 3 unsur yang memperkuat trust. Itu yaitu 1, kompetensi. 2, integrity. 3, intimacy, kedekatan. Oke. Ada kompetensi kan kita juga nggak mungkin ngasih kepercayaan pada orang yang nggak punya kompetensi. Betul. Mau pinjam mobil, terus tanya punya SIM nggak? Nggak, ya Iya betul. kompetensi yang nggak ada kita titipin mobil. Iya. Jadi 3 itu membuat kepercayaan itu menjadi kuat. Nah, saya melihat kalau seseorang itu memiliki potensi menjadi pemimpin, maka ukuran pertamanya bukan dia berposisi apa, tapi ukuran pertamanya adalah pengakuan dari sebayanya. Oke. Jadi kalau anak muda diakui pemimpin oleh sebaya, nah ini namanya young leader. Bukan karena posisi dia. Bukan ke posisi, bukan karena jabatan. Keren. Kalau itu namanya pejabat. Iya benar-benar. Tidak semua pemimpin punya jabatan dan Bisa tidak memimpin. semua pejabat adalah pemimpin. Iya betul. Betul, luar biasa sekali ini kalau dicatat nih daging semua nih ya. Jadi emang luar biasa nih kalau memang ngobrol sama akademisi sama seorang yang berpendidikan tinggi, kita bakalan dapat ilmu banyak nih. Maka harus nempel terus sama Pak Anies. Sebetulnya reflektif aja sih. Oh, gitu. Jadi reflektif terus aja.